Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Dan untuk video kedua ini, saya akan menjelaskan mengenai kelemahan teknologi pendidikan dalam masyarakat modern yang masih terkait dengan topik manfaat menakjubkan dari teknologi pendidikan dalam masyarakat modern. Pertama-tama, perkenalkan kembali, saya Yusnida Zainur Rohmah, mahasiswa S1, Prodi Teknologi Pendidikan, dengan NIM 230 121 604 554. Untuk top untuk topik bahasan kali ini, kita akan membahas mengenai posisi dari teknologi pendidikan itu sendiri, lalu kelemahan mengenai topik yang saya ambil, dan apa saja dampak negatif dari timbulnya teknologi pendidikan. Yang pertama, posisi teknologi pendidikan dalam masyarakat modern. Teknologi pendidikan dalam masyarakat modern tidak memiliki posisi sentral di masyarakat yang disebabkan oleh beberapa hal. Berikut ini faktor-faktor penyebab mengapa teknologi pendidikan tidak memiliki peran sentral dalam masyarakat modern. Yang pertama, ada keterbatasan SDM atau sumber daya manusia. Meskipun era telah mengalami banyak perubahan, baik dari modernisasi maupun digitalisasi, namun masih banyak masyarakat dengan keterampilan terhadap komputer atau keterampilan digital yang masih rendah. Hal ini tentu cukup mempersulit teknologi pendidikan dalam menguatkan posisinya di masyarakat modern. Penyebab dari hal ini adalah teknologi pendidikan jelas secara gamblang membutuhkan sedikit banyak teknologi dalam penerapannya, sehingga ketika masyarakat tidak memiliki kualitas yang baik terhadap penggunaan keterampilan digital, maka tentu akan menyulitkan teknologi pendidikan dalam mendapatkan posisi yang sentral dalam masyarakat modern. Yang kedua, ada keterbatasan dana. Dana sering menjadi kendala dalam digitalisasi pendidikan. Selain karena memakan dana yang tidak sedikit, pendanaan pendidikan berbasis digital dapat terbagi dalam dana pemeliharaan dan perbaikan, di mana ketika untuk menyediakan sarana dan prasarana yang baik sendiri membutuhkan dana yang tidak sedikit, apalagi ketika sarana dan prasarana tersebut membutuhkan pemeliharaan dan perbaikan. Dan yang terakhir ada keterbatasan fasilitas belajar. Dalam dunia pendidikan, fasilitas belajar tentu menjadi aspek utama sebagai penunjang keberhasilan suatu pendidikan. Namun, meskipun zaman sudah merasakan kemudahan dalam hal belajar terkait dengan fasilitas yang ada, masih terdapat sekelompok masyarakat yang kebanyakan berada di desa maupun di pinggiran kota tidak merasakan kemudahan terhadap fasilitas belajar tersebut. Dan berikut ini adalah referensi yang saya ambil, di mana di dalamnya juga sedikit banyak menjelaskan mengenai faktor apa saja yang membuat teknologi pendidikan tidak yang membuat teknologi pendidikan terhambat posisinya di dalam masyarakat modern. Sehingga dari beberapa jurnal yang saya baca ini dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan posisi teknologi pendidikan tidak sentral di masyarakat ada keterbatasan SDM, keterbatasan dana, dan keterbatasan fasilitas belajar. Dan untuk
judul yang saya pilih, untuk tema yang saya pilih kali ini, kelemahannya menurut saya hanya sekedar memberikan penjabaran dari manfaat teknologi pendidikan dalam masyarakat, di mana manfaat teknologi pendidikan sendiri sudah banyak jurnalnya seperti ini, seperti contoh-contoh yang saya ambil ini, di mana mereka menuliskan bahwa menuliskan manfaat teknologi pendidikan dengan lebih spesifik, sehingga lebih terasa limited dan eksklusif. Dan yang terakhir ada teknologi pendidikan memiliki potensi ke arah yang negatif. Berikut beberapa dampak negatif dari digunakannya teknologi pendidikan. Yang pertama ada keamanan, di mana kemudahan akses yang sudah dirasakan akibat adanya teknologi dapat menyerang masyarakat apabila tidak digunakan dengan baik dan tidak ada pengawasan dalam dunia pendidikan terhadap penggunaan teknologi itu sendiri. Yang kedua ada kurangnya motivasi. Kemudahan dalam mengakses informasi akibat adanya digitalisasi dan modernisasi mengakibatkan peserta didik banyak yang merasa malas untuk mengerjakan tugas karena menganggap bahwa jawaban mereka dapat ditemukan dengan mudah di internet tanpa harus bersusah payah untuk membaca buku ataupun membaca jurnal. Sehingga motivasi belajar siswa untuk mencari jawaban dari tugas yang diberikan menjadi kurang. Dan yang terakhir ada penurunan interaksi sosial. Penggunaan teknologi dapat mengurangi interaksi sosial antara peserta didik dengan guru ataupun antar sama peserta didik. Dan ini referensi yang saya ambil sudah dari judulnya, menurut saya sudah cukup sedikit banyak menggambarkan bagaimana dampak negatif teknologi pendidikan. Dan kesimpulannya, meskipun teknologi pendidikan mungkin tidak selalu tampak memiliki posisi sentral dalam masyarakat, serta memiliki kelemahan yang cukup serius, perannya dalam pendidikan modern tidak dapat diabaikan. Dengan pendekatan yang tepat, teknologi pendidikan dapat menjadi alat yang sangat berguna untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa. Sekian untuk video kedua saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan menonton hingga akhir. Terima kasih.